Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pasti kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mau lagi pembacaannya, namun jangan lupa untuk kamu yang belum subscribe silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membaca tentang sebuah tema, yaitu sesal batin terdalam, dia yang mencurangimu. Sesal batin terdalam, dia yang mencurangi kamu. Ada yang punya sesal batin terdalam karena telah mencurangi kamu ya teman-teman. Siapakah orang ini dan bagaimanakah cerita kalian? Oke. Yang pertama ya, orang ini itu ciri-cirinya adalah seseorang yang berada dalam situasi yang tidak pernah bisa benar-benar stabil ya. Orang ini selalu juggling ya, sibuk dalam hidupnya dia, menyeimbangkan khususnya antara situasi finansial dia, antara pengeluaran dengan pemasukan ya. Dan di sini memang ada kecenderungan orang ini bisa dualitas gitu ya. Artinya bisa bercabang, mungkin bisa saja bercabang hati, bisa saja bercabang keputusan ya teman-teman. Orang ini itu mungkin banget menghadapi struggling dalam situasi finansial dia. Oke? Sementara di satu sisi, orang ini itu penuh banyak keinginan dia tuh, punya banyak mimpinya dia yang masih pingin dia capai ya. Orang ini itu ada sisi penikmat ya. Atau orang ini sangat menikmati apa yang dia inginkan secara batin ya. Jadi ada sisi greedy, ketika berlebihan bisa, ada sisi tamak bisa, gitu loh ya. Artinya orang ini juga bisa saja mencari kepuasan. Nah, ketika dia mencari kepuasan, nah bisa saja kepuasan itu seperti tidak pernah terasa cukup untuk orang ini. Itu bisa, ya. Orang ini cukup banyak maunya, itu juga bisa, ya. Orang ini itu sedang merasakan ada roda-roda karma yang sedang berjalan untuk dia teman-teman. Jadi bisa saja situasi dia sedang terbolak-balik. Mungkin ada yang situasinya sedang darinya baik jadi kurang baik dan sebagainya. Tapi artinya orang ini pun dipertemukan sama kamu. Sangat mungkin banget ada jodoh dari semesta atau jalan takdir dari semesta untuk bisa bertemu sama kamu. Oke? Oke, langsung ya, gara-gara Sora bilang mencurangi kamu, langsung keluar kartunya. Orang ini bisa saja ada orang yang mengkhianati kamu, mencurangi kamu, betraying kamu, ya, atau ada energi kepura-puraan di belakang. Ya, ada sesuatu yang dia sembunyiin, teman-teman. Oke? Nah, tapi ini menandakan banget ya, kalau Sora lihat di kartunya tebaran ini, bahwa orang ini berjalan dengan waktu, ya, dia itu akhirnya terungkap sendiri segala kebohongan dia ya. Jadi mungkin selama ini orang ini bersusah payah untuk nutupin segala kecurangan dari kamu gitu loh ya. Tapi nyatanya waktu juga membuktikan atau waktu juga menunjukkan kebohongan dia teman-teman. Ya. Dan sekarang orang ini pun semakin merasa dalam situasi yang sangat sulit ya. Ada yang sedang merasa kesepian, merasa sendirian, merasa khawatir tentang apa? Tentang situasi dia yang nggak stabil, tentang situasi finansial dia yang nggak stabil. Ada juga mungkin di sini dia merasa nggak ada yang support dia merasa nggak ada yang dukung dia, merasa insecure juga, gitu loh ya. Perasaan terdalam yang batin terdalam yang menyesal telah mencurangi kamu. Situasi hubungan kalian pada saat ini penuh dengan situasi saling berjaga-jaga. Jadi sangat mungkin banget di sini teman-teman. Kamu seperti mungkin menjaga jarak ya. Kalau Sora lihat di sini sama dia, berhati-hati, mungkin tidak mau benar-benar terbuka lagi sama dia karena sudah terlalu sering begitu banyak luka dan kecewa yang diberikan sama orang ini ke kamu. Oke, sehingga memilih untuk pasif, memilih untuk menjauh, memilih untuk berapatis saja, apapun yang dia mau lakukan, apapun yang dia mau omongin, kamu memilih untuk nyuekin aja, ya. Ataupun kalaupun dia belum ada pergerakan, kamu pun memilih untuk cuek, diem, nggak ada komunikasi gitu loh ya, dan merasa capek dan letih gitu ya, walaupun berbagai cara dia berusaha ngambil hati kamu. Oke. Penyesalan dia yang terdalam yang mencurangi kamu. Ada energi apa di sini? Di sini teman-teman, penyesalan dia yang terdalam yang telah mencurangi kamu
itu punya energi dari kerinduan yang terbesar atas ketidakhadirannya kamu di dalam hidupnya dia. Artinya orang ini punya energi di mana menyadari karena kamu sudah menjauh, kamu juga mungkin jaga jarak, ataupun kalau dia nggak nyari, kamu juga nggak mau nyari balik ya. Orang ini merasa ada jiwanya yang hampa dan kosong tanpa kehadiran kamu. Oke, ketidakhadiran kamu terasa berbeda dan berdampak di dalam hidup dan hatinya dia. Oke. Dan orang ini itu seperti teringat terus gitu loh ya, segala kejadian bagaimana selama ini yang dia telah sembunyikan dari kamu tuh terungkap gitu loh ya. Jadi kalau Sora lihat di sini, kayak semesta itu berada di pihak kamu untuk mengungkap gitu loh, apa yang sebenarnya dia tuh sembunyiin. Pada akhirnya dia ketahuan sama kamu, ada caranya gitu loh ya, nggak pernah kamu duga. Percaya nggak? Sora punya seorang teman yang ketika pasangannya berselingkuh, dia akhirnya bisa mengungkap itu, tau nggak melalui apa? Melalui mimpi. Bayangin ya. Jadi dia itu nggak dapat petunjuk apa-apa dari pasangan dia. Kalau pasangan dia itu ada perselingkuhan dan sebagainya, dia susah dapat buktinya gitu loh ya. Tapi akhirnya apa? Dia dapat melalui petunjuk mimpi. Dan ketika dikonfrontasi sama pasangan dia, aku tahu, aku bermimpi sesuatu, bla 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 gitu ya. Dia jelasin mimpinya, dia melihat ada sosok lain gitu ya di pasangannya dia ini. Langsung muka pasangannya dia itu berubah. Kayak agak panik, takut, bingung gitu ya. Itu kan udah jadi satu petunjuk dong. Kalau memang nggak ada apa-apa, kenapa harus kaget? Kenapa harus takut? Kenapa harus panik gitu loh ya? Akhirnya intinya adalah mereka berkomunikasi. Teman aku akhirnya dalam tanda kutip memojokkan pasangannya gitu ya. Baru akhirnya terbuka. Bayangkan itu berawal dari satu yang namanya mimpi ya. Jadi kamu nggak pernah tahu bisa akan terungkap melalui media apa. Oke? Salah satunya orang ini menyesali ya teman-teman. Ada satu, dia itu punya kebiasaan buruk. Ya, ada salah satu sikapnya dia yang buruk, kebiasaan dia yang kurang baik, mungkin terbiasa berbohong, mungkin terbiasa berselingkuh, mungkin terbiasa hilang-hilangan, terbiasa cuek, terbiasa ego. Intinya adalah tentang masalah perilaku, ya. Oke. Dan dia tahu, ya, itu adalah sisi shadow-nya dia. Dan dengan hal ini membuat dia itu sekarang terungkap sisi shadow-nya dia. Dia baru mulai menyadari, inilah sisi gelap aku yang harusnya aku bisa sadari kalau aku udah mencurangi kamu. Mencurangi itu apapun, pengkhianatan, ngebohongin, tricky dan sebagainya, ya. Dan di sini teman-teman, dia menunjukkan sikap di mana mungkin sekali dia tidak bertanggung jawab, ya. Mungkin terhadap hati kamu, terhadap perasaan kamu, gitu loh ya, terhadap kebutuhan emosi kamu, teman-teman di sini. Artinya dia gagal menjadi seseorang yang bertanggung jawab menjaga hati kamu, nyayangin kamu, mencintai kamu. Tapi kenyataan bahwa jiwa kalian masih terikat, dia pun selalu merasa terkoneksi sama kamu, ini semakin menyiksa dia dengan sebuah perasaan bahwa aku gak bisa deket sama kamu udah gak mau deket sama aku salah, aku punya sisi shadow, tapi koneksi kita terasa kuat, ya. Kenapa? Penyesalan dia yang terdalam salah satunya juga adalah kenyataan bahwa koneksi itu tidak bisa terputus dan kamu tidak bisa tergantikan. Ya, artinya sosok kamu itu sangat kuat buat dia, irreplaceable ya, nggak bisa digantikan sama siapapun. Meskipun dia berusaha cari yang lain, itu nggak akan sama rasanya. Ya, seperti sesuatu yang sangat unik. Ya, Sora selalu kasih analoginya adalah seperti masakan orang tua kita atau masakan ibu kita, ya. Sejauh apapun kita makan di restoran paling mahal, masakan ibu itu ada ciri khasnya ya, nggak bisa kita gantikan ya. Seperti itu juga cinta kamu gitu loh ya, sayang kamu, cinta kamu, chemistry-nya itu tidak bisa didapatkan dari yang lain. Oke. Apalagi orang ini sebelumnya menyesali ya, kenapa dia itu sering kabur-kaburan. Artinya apa? Sangat mungkin banget orang ini menghindari ketika harus menghadapi masalah, tidak mau bicara, tidak mau diskusi, menghindari konfrontasi. Jadi sekarang berbalik arah, ya udah, kamu merasa ya udah, aku aja kalau gitu yang menghindar. Dan orang ini terus-terusan dikejar sama perasaan guilty, merasa bersalah, karena namanya juga energi negatif, teman-teman.
Kan Sora udah bilang, energi negatif itu akan mempengaruhi, termasuk salah satunya merasa bersalah, karena sudah tahu gitu loh, nurani kita kan didesain sama Tuhan, ada nurani, tidak bisa dibohongi kalau sudah merasa bersalah, udah mengelukai, mengkhianati, mengecewakan, memberikan luka, gitu ya. Nah, jadi teman-teman di sini yang mungkin merasa sering banyak energi negatif yang datang ya, luka, kecewa, perasaan merasa bersalah atau apapun itu, yang teman-teman pingin bersihkan, teman-teman bisa pakai kristal dari Pyramid Cleansing ini ya, teman-teman. Ini dari batu clear quartz yang memang berguna untuk pembersihan ya. Sehingga ini itu sangat mungkin membawa energi harmoni dan balancing. Makanya ini sangat bagus ya teman-teman kalau kamu taruh di dekat tempat kamu kerja, atau dekat tempat kamu tidur, atau dekat terus sama kamu di mana kamu sering aktivitas. Dia membantu untuk melepaskan dan membersihkan energi negatif ya. Dan membawa balancing buat kamu yang sering oleng, gak fokus, gak jernih gitu ya. Jadi ini menyembuhkan juga mental dan jiwa. Oke, dan ini sangat bisa banget untuk kamu bawa meditasi, digenggam di tangan kamu untuk memberikan dengan afirmasi untuk membersihkan energi negatif. Silahkan dibeli. Harganya dari starting ada yang 200.000, ada yang 220.000. Yang ini 220.000 nih, yang lebih besar yang punyanya Sora. Oke, silahkan di Instagram Sora @sora_tarot, atau yang masih kepingin beli cincin, gelang, ataupun kalung kupu-kupu juga bisa banget teman-teman di Instagram Sora @sora_tarot ya. Oke, ini gelang sama kalung sama cincin udah nggak usah dijelasin lagi deh ya, udah tiap hari dijelasin terus. Ini fungsinya untuk cakra hati, penyembuhan juga bisa ya. Ini kan bisa dipakai sama teman-teman yang cowok, bisa dikasih hadiah juga buat orang yang punya trauma, buat orang tua kamu, pasangan kamu, diri sendiri juga boleh. Ini Sora taruh di meja kerja ya. Oke, terus teman-teman. Oke, orang ini menyadari banyak sekali memang perbedaan di antara kalian. Perbedaan dalam cara berpikir, perbedaan dalam merespon, perbedaan dalam menghadapi situasi gitu ya. Tapi kan bukan berarti harus mengkhianati. Oke. Dan ini masih ada chemistry yang sangat kuat di antara kalian. Di sini dia merasa masih ada chemistry yang terus-menerus menarik antara kamu sama dia. Artinya chemistry kalian masih sangat kuat ya. Sora lihat di sini, masih ada chemistry yang sangat kuat, di mana ya chemistry ini membuat dia itu selalu punya hasrat untuk mencari keberadaan kamu, pingin ketemu kamu, pingin mau tahu kamu sekarang gimana. Orang ini sangat mungkin banget, langsung Sora buka ada 3 ya. Orang ini sekarang dengan kondisi nyari-nyari kamu loh teman-teman, mencari-cari keberadaan kamu di mana, jadinya sekarang kayak adegan cari mencari gitu ya. Sebelumnya dia yang kabur, kamu yang nyari. Sekarang kebalikannya gitu loh ya. Kamu yang kabur, dia sangat mungkin nyari-nyariin kamu. Jadi situasi kayak berubah gitu ya. Dan di sini teman-teman, dia menyadari ada satu perasaan ya. Dia itu merasa kayak kamu tuh adalah salah satu jalan takdirnya dia. Kamu tuh seharusnya bersama dengan dia. Perasaan bersalah ini membawa dia kepada satu perenungan gitu loh ya. Kalau dia itu seharusnya punya satu jalan takdir sama kamu. Sora, kenapa sih dia itu memang mencurangi gitu loh ya. Satu, karena memang kebiasaan tadi yang di atas ya teman-teman. Kedua, orang ini tuh masih punya sisi kepo. Jadi selain kebiasaan, sisi kepo dia ini membawa dia dalam masalah. Karena kan selalu kayak pengen cari tahu gitu ya. Oke, bentar ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjutin. Jadi di sini ya teman-teman, dia itu masih punya sisi itu kepo, mau tahu, ngetes gitu loh ya. Sehingga ya sisi egonya tuh jadi ada, tidak berpikir panjang atas sikap dan konsekuensinya dari apa yang udah dia lakuin teman-teman. Jadi di sini memang ada level kedewasaan yang terasa masih kurang gitu ya kalau yang Sora lihat. Oke. Selain daripada itu, ada beberapa dari mereka yang memang cenderung jiwanya itu bebas ya. Oke. Dan orangnya ini memang ego banget ya. Sebelumnya orang ini punya sikap yang keras, ego, ngerasa diri dia yang benar, ngerasa diri dia yang nggak salah. Namun, kesalahan-kesalahan ini membawa sebuah pembelajaran, teman-teman. Ya, untuk menjadi dewasa, untuk jadi yang namanya tanggung jawab, untuk yang namanya menyadari kesalahan, ya, teman-teman. Dan dia menyadari kesalahan terbesar adalah salah satunya
Dengan melalaikan kepercayaan kamu dan mencurangi kamu, itu adalah salah satu bentuk di mana dia tidak mengapresiasi gitu loh ya, apa yang selama ini sudah kamu berikan untuk dia, ketulusan, kasih sayang gitu loh ya. Jadi ini adalah perasaan yang memang menyadari sangat-sangat dalam kesalahan dia gitu ya, tidak mengapresiasi apa yang sudah kamu lakukan, yang selama ini sudah kamu berikan sama dia. Dan yang sekarang orang ini paling inginkan adalah dia berharap kamu bisa memaafkan dia. Di sini ada energi dari forgiveness, energi mengampuni, energi memaafkan gitu loh ya. Kenapa ya? Karena jelas merasa ada perasaan yang masih ada rasa di sana. Oke. Selain dari ya teman-teman, selain dari pemaafan, apalagi sih yang sebenarnya dia inginkan dari kamu teman-teman? Selain pemaafan, apalagi yang dia inginkan dari kamu? Ya, teman-teman, di sini memang dia menyadari begitu banyak red flags di dalam dirinya dia, ya. Namun dia menyadari ikatan jiwa juga terlalu sangat kuat. Ya, ikatan jiwa, soul tie dan soulmate di sini sudah jelas sangat kuat. Sehingga dia sudah terlalu sangat bergantung sama kamu. Di sini ada energi bergantung, ada energi keterbutuhan yang kuat, ada energi adiksi, tidak bisa melepaskan, tidak bisa melet go kamu, ya. Dan cuma bersama dengan kamu, dia bisa merasakan perasaan cinta yang dia bisa merasa aman, dia bisa merasa nyaman. Sama kamulah orang yang paling bisa dia andalkan, dia percaya gitu ya. Jadi sosok kamu tuh memberikan dia semua energi di mana dia bisa bersandar sama kamu. Dan yang dia inginkan adalah tidak lain dan tidak bukan adalah untuk diberikan kesempatan sama kamu ya teman-teman. Artinya orang ini berharap dimaafkan dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki hubungan ini. Ya, setelah semua yang terjadi, dia tahu ada sisi shadow-nya dia masih berharap kesempatan ini masih bisa diberikan sama dia. Oke. Tapi Kak Sora, aku sudah sangat terluka, aku sudah sangat sakit gitu ya. Apakah kalau dilanjutkan hubungan ini bisa menjadi sesuatu yang baik? Oke. Di sini ada energi Hierophant teman-teman. Artinya di sini memang ada energi pembelajaran, tuntunan teman-teman, ya, arahan ataupun energi secara kebijaksanaan. Sehingga teman-teman, kalau Sora lihat di sini, kalau energi ini memang adanya suatu kelanjutan, itu memang ada energi untuk saling mendukung ya. Kamu mungkin mendukung dia. Di sini ada energi berjuang, di sini ada energi pengorbanan gitu ya teman-teman. Dimana kalau Sora lihat di sini ada proses untuk keduanya bertumbuh, apalagi untuk dirinya dia ya. Jadi ini memang harus ada tuntunan dan ayoman. Itu kalau yang terjadi ke depannya kalau kalian sama-sama. Ya, apakah dia akan mencurangi kamu lagi? Ketakutannya kan selalu seperti itu ya. Di sini teman-teman ada energi pergerakan dari dia yang segera akan datang ke kamu ya teman-teman. Dan ini memang harus dihadapi dengan pikiran yang open minded. Artinya memang memberi kesempatan itu nggak gampang. Artinya kalau kamu memang benar-benar mau terima, pasti ada pertimbangan-pertimbangan yang harus kamu pikirin benar-benar. Di sini juga ada dari segi agama, orang tua dan tradisi, itu bisa jadi salah satu pertimbangan kamu. Dan mungkin untuk menambah kamu supaya bisa ngambil keputusan dengan lebih positif, dengan energi yang cleansing, yang nggak ada energi negatifnya, kamu bisa pakai si piramid clear quartz ini ya teman-teman. Ini adalah cleansing piramid ya, dari batu clear quartz yang sudah Sora booster dengan energi healing, sehingga dia menghempas energi-energi negatif ya, memberikan keseimbangan dan balancing buat yang sering-sering oleng gitu ya. Dan juga untuk membawa dalam tanda kutip kesembuhan secara mental dan jiwa ya. Jadi ini sangat bagus untuk kamu taruh di dekat tempat kamu beraktivitas setiap hari. Kayak Sora taruh di meja reading ini sehingga energinya seimbang. Sora bisa fair dalam membaca, Sora bisa lebih cleanse gitu ya. Karena kan otomatis ada energi negatif dari pembacaan ya, ada efeknya. Kamu bisa beli ini dan kamu bisa juga taruh di dekat ranjang kamu, tempat kamu tidur, atau kamu bisa menggenggam dia untuk kamu bawa ketika meditasi, untuk dengan afirmasi untuk membersihkan energi negatif gitu ya.
Afirmasi pembersihan untuk energi negatif itu juga bisa teman-teman pakai ya. Ini harganya starting ada yang 200.000, ada yang 220.000. Oke, ini kecil aja teman-teman karena ini batu kristal asli yang Sora sudah program dengan energi. Jadi yang kamu beli adalah juga programnya ya. Dan teman-teman yang mau beli untuk gelang kupu-kupu, kalung kupu-kupu ataupun cincin kupu-kupu juga masih bisa di Instagram Sora @sora_tarot di Instagram. Silahkan dibeli dan di booking sama di sora_tarot. Termasuk di sana mungkin kalau yang kepingin personal reading juga sama. Oke, di sana juga bookingnya. Oke, itulah kira-kira gitu ya. Tapi memang perlu open minded yang sangat besar. Tambahan lagi nasihat untuk kamu apa? Ya, apakah orang ini akan mengulang kembali mencurangi kamu? Di sini teman-teman, ada energi kebahagiaan yang akan berusaha dia pertahankan di antara kalian. Oke. Orang ini memang sering sekali, banyak sekali kebimbangan, kekhawatiran gitu ya teman-teman. Tapi di sini ada situasi di mana dia ingin menyabotase, dia ingin menghentikan sisi buruk di dalam dirinya dia. Kalau yang Sora lihat. Jadi di sini ada keinginan untuk menjadi sesuatu yang lebih positif gitu ya. Kalau Sora di sini ada optimisme, dia ingin jadi sesuatu yang lebih positif gitu ya. Karena dia tahu gitu loh, dengan situasi dan perilaku dia yang buruk ini akan semakin lama menghancurkan dirinya dia dan menghancurkan relationship dan menghancurkan segalanya. Karena orang ini juga ada beberapa dari mereka yang mengalami banyak kejatuhan atau mengalami banyak hal yang kurang baik di dalam hidupnya atas perilaku mereka sendiri gitu. Jadi di sini ada proses pembelajaran dari perilaku mereka sendiri yang itu membuat mereka akhirnya menyadari ya bahwa kesempatan kedua yang diberikan pun dia harus benar-benar menghargai gitu loh. Ya, itu kalau dari Sora. Tapi balik lagi ya, keputusan ada di tangan kamu, mau ambil atau enggak. Kalau dibilang very soon itu akan sangat cepat, dalam hitungan kurang dari sebulan pun pasti udah ada pergerakan. Oke, karena ada energi segera. Kita lihat di sini astrologi yang terungkap ada apa aja. Ada Taurus, ada Virgo, ada Scorpio, ada Cancer, ada Libra, dan ada Sagittarius. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri, dan tambahan satu lagi ada dari Aquarius. Oke, kamu bisa cek zodiaknya dia. Sekarang kita ke alfabetnya. Oke, alfabet yang terungkap. Yuk kita bersihin energi negatif. Udah 2024, saatnya kita fokus sama energi-energi yang positif-positif aja. Hempaslah segala yang negatif teman-teman ya. Oke. Ada A, I, M, V, I, L. Aku tuh pilih loh, kalau mau beli itu nggak asal-asalan. J, C, Y, G, T, J, M, dan E. Kita ambil dikit lagi. Ada S dan ada juga ada S lagi. Dicek ya, nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet sini. 1, 2, 3, pause. Terima kasih Sahara sudah menyaksikan ya. Jangan lupa main juga ke channel pertama Sora di Sora and Tarot. Buat kekurangannya minta maaf. Sampai kita ketemu lagi. Jangan lupa belanja ya. Bye-bye.